Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati jamaah Masjid Baitur Nur, sebelum kita mulai mengaji, marilah seperti biasa kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah satu kali. Moga-moga kita, keluarga kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan pengajian kita tafsir Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3. Kalau minggu yang lalu kita sudah mengetahui makanan binatang yang haram untuk kita makan, maka pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas kira-kira mengapa binatang atau makanan itu diharamkan. Jadi kemarin makanan-makanan yang sudah kita sebutkan itu yang ada bangkai, ada darah, ada babi, ada binatang yang tercekik, ada binatang yang dipukul, ya. Kemarin sudah kita ketahui keharamannya. Nah, sekarang kita akan ketahui bersama-sama mengapa alasannya, ya. Alasannya binatang-binatang itu diharamkan atau makanan-makanan itu diharamkan untuk kita. Jadi ini kita akan melihat beberapa analisa ilmuwan dan ulama, ya. Ya. Jadi perlu kita ketahui bersama ada satu buku, ya, yang namanya Hikmatut Tasri' wa Falsafatihi, Pak Wanto. Jadi buku itu membahas tentang hikmah dan filosofi sebuah ibadah. Ini saya sebelum masuk ke materinya, saya sampaikan dulu misalnya begini. Puasa itu diajarkan oleh agama kita di surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, diajarkan, ya Pak Dar, ya. Nah, sekarang ada kemudian ulama yang membahas kira-kira hikmah puasa itu kayak apa. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan hikmahnya, tetapi ada ulama, ilmuwan yang menganalisa kenapa puasa itu diajarkan atau diwajibkan untuk kita. Hikmahnya itu kira-kira apa itu. Nah, nanti kita akan melihat bersama-sama kenapa bangkai diharamkan, kenapa darah diharamkan. Itu ada analisa ilmuwan dan ulama. Meski alasan-alasan itu mungkin belum memuaskan kita. Jadi namanya orang mencari hikmah itu kan bisa saja, ya. Bisa saja orang mencari hikmah, ya. Nah, jadi itu kira-kira yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini supaya pemahaman kita agak mendalam terkait dengan surat Al-Maidah ayat 3. Kita mulai, ya, sekarang. Yang pertama, bangkai misalnya, kenapa diharamkan? Di sini ada keterangan, ya, di dalam tafsirnya.
Karena kematiannya dikhawatirkan akibat penyakit yang diidapnya sehingga memakannya dapat menularkan kuman penyakit itu. Nah, ini kan berarti hikmah. Kenapa bangkai sampai diharamkan? Jangan-jangan binatang yang sudah mati itu mengidap penyakit. Kalau kemudian bangkai itu mengidap penyakit lalu kita konsumsi, maka penyakitnya akan menular ke tubuh manusia. Ini yang menjadi alasan. Hikmahnya seperti itu. Ya. Dan ini kan tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Al-Quran hanya mengatakan diharamkan bagi kalian bangkai. Sekali lagi ada ulama, ada ilmuwan yang menganalisa jangan-jangan bangkai yang meninggal binatang yang meninggal itu yang tanpa sembelihan itu jangan-jangan ada penyakitnya. Nah, kalau penyakitnya itu kemudian dagingnya kita makan kan penyakitnya bisa masuk ke tubuh kita. Di sisi lain, waktu kematian binatang seringkali tidak diketahui secara pasti, sehingga boleh jadi kematiannya sudah sedemikian lama. Gitu Pak Cari. Kadang-kadang kita nggak tahu, ternyata binatang itu yang mati itu bangkai yang ada itu sudah lama sekali. Maka kemarin meskipun ikan bangkainya itu halal ya Pak Dar ya, tetapi masih kita pertimbangkan itu kira-kira gurami yang dipelihara oleh Asgos itu matinya kira-kira sudah berapa lama, itu sudah menjadi perhitungan kita sendiri. Jadi kita akhirnya hari ini tahu ya Pak Woto ya, bahwa kenapa bangkai itu diharamkan, karena jangan-jangan matinya sudah lama, satu. Yang kedua karena binatang itu mati karena mengidap penyakit. Kalau binatang itu kita makan, bangkai itu kita makan, penyakit itu akan nular ke kita. Alasannya itu. Yang kedua, darah. Darah ya. Kenapa darah diharamkan? Disebutkan di sini karena aromanya membusuk bila terkena udara, dan karena ia mengalir ke seluruh tubuh dengan membawa kuman-kuman yang terdapat dalam tubuh. Bahkan juga karena ia memberi pengaruh negatif pada perilaku manusia. Konon para pembunuh dan pelaku kriminal seringkali meminum darah atau menggunakannya dengan satu dan lain cara sebelum melaksanakan kejahatannya, agar jiwanya tidak ragu dan tidak pula cemas ketika melangkah dalam kejahatannya. Ya. Jadi ini kemarin kita bicara yang diharamkan adalah darah yang mengalir, ya, jenengan nyembelih sapi, nyembelih ayam, bawahnya ditadai gitu, kemudian jenengan masak, dibumboni, dideh itu ya, keharamannya karena begitu. Jadi ini kan kita menjadi tahu bahwa makanan itu punya pengaruh pada tubuh manusia. Dan tadi sudah dijelaskan di sini kalau darah itu orang-orang yang melakukan kejahatan biasanya meminum darah supaya tidak ragu untuk melakukan kejahatannya itu. Ya. Yang ketiga, babi. Jadi kenapa babi diharamkan? Dulu yang ramai dibicarakan itu kan karena babi mengandung cacing pita. Ya, meskipun itu kemudian kita juga bisa mengatakan apakah kalau babi sudah dimasak dalam suhu tertentu kemudian cacing pitanya mati itu apakah kemudian bisa dimakan? Kan tidak bisa. Ya, ini ada keterangannya.
Babi dinilai mengidap sekian banyak jenis kuman dan cacing yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Ya. Tenasolium adalah salah satu nama cacing yang berkembang biak dalam pencernaan yang panjangnya dapat mencapai 8 meter. Pada tahun 1968 ditemukan sejenis kuman yang merupakan penyebab kematian sekian banyak pasien di Belanda dan Denmark. Lemak babi mengandung apa yang diistilahkan oleh sementara dokter dengan complicated fat, antara lain triglycerid, dan dagingnya mengandung kolesterol yang sangat tinggi. Jadi selain mengandung cacing itu, kemudian di sini disebutkan oleh para ilmuwan ya bahwa babi itu mengandung sekian jenis kuman. Nah, kalau itu kita konsumsi, kumannya akan masuk ke tubuh kita. Nah, saya dulu pernah berbincang dengan almarhum almarhumlah, moga-moga ya kita doakan Pak Daryanto, Pak Haryanto, Pak Har itu ya, Pringis itu beliau pernah mengatakan menurut dia itu, menurut analisanya dia, kenapa babi diharamkan? Karena babi itu adalah, katanya dia itu daging yang paling enak, menurut analisanya. Nah, jadi kalau enaknya hari ini, itu katanya nanti kalau di akhirat kita baru merasakannya gitu maksudnya. Nah, ternyata kita lihat di sini bahwa babi mengandung banyak kuman dan banyak penyakit, dan di situ ada kandungan kolesterol yang sangat tinggi, dan itu tidak bagus untuk kesehatan kita. Maka makanan itu dalam pandangan Islam harus diperhatikan. Ya, saya punya tetangga di Rawasari sana, Pak Woto, itu sukanya tiap minggu itu nyembelih kambing, Pak Woto. Nah, kambing itu kan sebenarnya termasuk yang mengandung apa, Pak? Kolesterol atau apa yang tidak bagus untuk orang yang darah tinggi, dan dia mengabaikan itu, sehingga akhirnya ya dia meninggal dalam usia yang muda. Makanya ini kita harus perhatikan apa? Makanan itu harus kita perhatikan. Jadi tidak sembarang makan itu. Makanya kemarin sudah saya sampaikan, kita harus mengetahui halal dan haramnya makanan itu ya. Nah, di sini disebutkan tadi dagingnya mengandung kolesterol yang sangat tinggi, mencapai 15 kali lipat lebih banyak daripada daging sapi. Dalam ensiklopedia Americana dijelaskan perbandingan antara kadar lemak yang terdapat pada babi, domba, dan kerbau. Dalam kadar berat yang sama, babi mengandung 50% lemak, domba 17%, dan kerbau tidak lebih dari 5%. Ini jadi saya ingat di Kudus ketika diajak Pak Tek dulu ya. Di sana ada soto kerbau ya. Jadi kalau jenengan makan soto kerbau banyak itu nggak apa-apa karena lemaknya sedikit itu, hanya 5%. Saya kalau ke Pati itu Pak Oto sering mampir ke situ, Pak. Nanti kapan-kapan kita bersama lah. Ya, di Kudus itu ada soto kebo yang sangat terkenal itu, Bu Jatmi ya. Ya. Jadi kita tahu ya sekarang kenapa babi diharamkan itu. Kemudian yang selanjutnya, kenapa binatang yang tercekik diharamkan? Kemarin kan kita sudah kita bahas ya, binatang yang tercekik adalah haram. Ini diberikan alasan mengakibatkan tertahannya darah pada bagian-bagian tubuh, dan pada gilirannya mengakibatkan dagingnya bukan saja keras tetapi juga membahayakan yang memakannya. Jadi kalau binatang itu dicekik yang darahnya tidak keluar itu, kalau kita nyembelih kan darahnya keluar itu.
Maka di sini mengakibatkan bagian tubuh dan dagingnya itu keras. Nah, kalau keras itu membahayakan yang memakan. Nah, jangan-jangan begini maksudnya. Kalau hewan itu kita sembelih, darahnya kan keluar. Kalau binatang itu kita bunuh, katakanlah kita cekik itu, sehingga darahnya tidak keluar, darahnya tertahan di binatang itu. Dan ibaratnya kalau mudahnya kan akhirnya kita makan darah ya Pak Dar ya. Karena darahnya tidak keluar. Darahnya masih tertahan di binatang itu dan menjadikan dagingnya keras sehingga membahayakan pemakannya. Jadi ini nanti kita menjadi tahu alasannya. Oh, karena tercekik, darahnya tertahan di situ, dagingnya keras dan membahayakan yang memakan. Kemudian yang selanjutnya ya, yang selanjutnya adalah binatang yang dipukul. Kenapa sampai diharamkan? Kemarin saya sudah sampaikan ya, ada di YouTube itu, kalau dia membunuh sapi, kepalanya hanya dipukul, buak gitu, langsung sapinya mati Pak. Nah, kenapa itu? Yang pertama alasannya adalah penyiksaan terhadap binatang. Ya. Jadi kenapa yang dipukul itu kok diharamkan? Karena ada unsur penyiksaan. Menyiksa kan tidak boleh. Menyiksa tidak boleh. Larangan memakannya antara lain karena larangan menyiksa binatang itu. Nabi memerintahkan agar sebelum menyembelih binatang hendaknya mengasah pisau dan memberi kenyamanan atau tidak menyiksa binatang. Di fikih begitu Pak Dad. Saya dulu diajari kalau kita mau menyembelih binatang, maka pisaunya atau gamannya itu harus diasah yang tajam supaya apa? Tidak menimbulkan unsur kesakitan. Saya pernah lihat di sebuah stasiun televisi swasta yang membandingkan kalau hewan disembelih itu menyiksa apa tidak, kemudian bagaimana kalau dia disetrum dengan listrik. Itu kan sama-sama membunuh ya, atau dipukul tadi misalnya. Ternyata menurut penelitian yang paling bagus itu disembelih. Ini penelitian ilmiahnya begitu. Makanya Islam itu yaitu tadi mengajarkan kalau kamu mau menyembelih binatang, maka apa? Tajamkan dulu pisaunya, tajamkan dulu gamannya begitu. Sehingga kita tidak menyiksa. Ini kan menjadi pelajaran yang sangat penting ya, menarik bagi kita itu. Ya. Sapi gelonggongan itu disembelih apa enggak? Nah itu berarti bagian dari penyiksaan. Ya, itu bagian dari penyiksaan binatang. Ya, maksudnya ini dalam bentuk yang lain ya Pak Gianto ya. Kalau tadi kan misalnya dipukul, dicekik itu menyiksa sehingga meskipun itu tetap disembelih ya Pak. Iya. Disiksa. Nah itu orangnya itu dosa itu, menyiksa binatang itu. Tetapi masih ada unsur sembelihannya ya. Unsur sembelihannya kan masih ada di situ. Ya. Ya. Kalau saya melihat ya dosanya ada pada gelonggongnya itu, tetapi proses penyembelihannya kalau masih ada ya saya pikir ya maksudnya sudah memenuhi syariat gitu loh. Tapi syariat apa gelonggongnya itu yang dosa itu. Nah itu kan sudah nggak benar lagi. Ya.
Makanya seperti ini kan kalau didengar oleh para pemotong hewan kan harusnya mereka sadar ya bahwa jangan seperti itu gitu loh. Itu bagian dari penyiksaan dalam bentuk yang lain selain memukul dan mencekik tadi. Nah, tapi unsurnya masih ada penyembelihannya ya Pak ya, masih ada penyembelihannya ya. Ya. Jadi itu beberapa alasan yang dikemukakan oleh para ulama dan ilmuwan. Meskipun tadi dalam tafsir ini dijelaskan Anda puas atau tidak puas, itu tidak masalah karena orang mencari hikmah, mencari filosofi. Ya. Jadi Al-Quran itu selalu saya sampaikan bahwa Al-Quran itu kan membicarakan yang pokok-pokok. Adapun yang lain-lain seperti tadi ada hikmah dan sebagainya ya pengembangan ya, perkembangan dari otak manusia, kemudian ya apa ya, para ilmuwan itu. Ya. Ya, jadi itu beberapa alasannya. Ini saya sebutkan juga bahwa ada seorang ulama kontemporer ya, namanya Syekh Taqi Falsafi. Ya, dia menulis dalam bukunya Children Between Heredity and Education ya. Ulama ini menguatkan pendapatnya dengan mengutip Alexis Carrel, pemenang hadiah Nobel kedokteran, dalam bukunya Man the Unknown ya. Pakar kedokteran ini menulis lebih kurang sebagai berikut. Pengaruh campuran atau senyawa kimiawi yang dikandung oleh makanan terhadap aktivitas jiwa dan pikiran manusia belum diketahui secara sempurna karena belum diadakan percobaan yang memadai. Namun tidak dapat diragukan bahwa perasaan manusia dipengaruhi oleh kualitas makanan dan kuantitasnya. Nah, ini saya kira pemahaman yang luar biasa ya Pak, bahwa makanan itu punya pengaruh kepada tubuh kita. Jadi kalau orang makannya mungkin daging ular, daging anjing, terus kemudian daging babi yang oleh agama itu sebenarnya sudah diharamkan, itu apa ya, psikisnya pasti akan berbeda dengan orang yang makannya baik. Ya. Itu padahal makanan yang diharamkan. Makanan yang tidak diharamkan saja punya pengaruh ya Pak Gianto ya. Misalnya jangan punya darah tinggi, makannya durian, itu kalau makan durian nggak ukuran misalnya, itu pasti akan punya pengaruh. Ya, sehingga agama itu selalu memberikan tuntunan ya. Kalau yang dilarang oleh Allah kepada manusia itu pasti membawa manfaat. Jadi Allah mengharamkan bangkai, mengharamkan daging babi, mengharamkan yang terpukul dan sebagainya yang sudah kita bicarakan tadi, pasti dia punya manfaat untuk kita. Ya. Jadi itu ya. Itu saya kira yang tertinggal dari beberapa pembahasan yang kemarin sudah kita bahas di awal ya. Kemudian yang terakhir ini akan kami sampaikan. Di surat Al-Maidah itu ada kata-kata akmaltu dan atmamtu ya. Akmaltu itu artinya disempurnakan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi agama kenapa memakainya akmaltu. Kemudian ada kata-kata lagi atmamtu yang diterjemahkan dengan telah kucukupkan. Ya. Ya. Jadi menurut pendapat ulama, kata akmaltu digunakan untuk menggambarkan gabungan dari sekian banyak hal yang masing-masing sempurna dalam satu wadah yang utuh. Sedang atmamtu adalah menghimpun banyak hal yang belum sempurna, sehingga dengan terhimpunnya ia menjadi sempurna. Jadi kalau akmaltu itu tanpa unsur yang lain sudah sempurna. Sehingga yang dikatakan di situ adalah
al yauma akmaltu dinakum. Maksudnya ketika ayat ini terakhir turun, maka agama kita itu sudah sempurna Pak Agi. Tanpa harus ada penambah-penambah yang lain gitu maksudnya. Itu kata akmaltu. Tapi kalau kata atmamtu itu harus ada pendukung lain yang menyebabkan nikmat itu menjadi sempurna. Nah, jadi ini ada contohnya ya. Bila Anda memperoleh kekayaan atau kesehatan tanpa memperoleh petunjuk agama, nikmat itu betapapun banyaknya adalah nikmat yang masih kurang dan belum cukup. Ya, ini kaitannya dengan atmamtu. Kan ayatnya al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Maka di sini agama itu menjadi sangat penting. Jenengan punya kekayaan, punya jabatan, punya materi yang luar biasa, tapi kalau tidak punya agama, dalam pandangan Islam, harta kekayaan itu tidak punya artinya apa-apa. Jadi hampa ya. Sehingga atmamtu itu, nikmat itu membutuhkan penyempurna yang lain. Penyempurna yang lain itu adalah agama. Maka agama itu harus kita pelajari terus-menerus ya. Jadi saya kira itu Bapak-bapak sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, yang bisa kita sampaikan kaitannya dengan alasan mengapa makanan-makanan itu diharamkan, filosofinya kayak apa tadi sudah kita bahas, dan kenapa agama memakai kata akmaltu sementara nikmat itu memakai kata atmamtu ya. Nah, marilah kita tutup ya. Ini kita akan nonton final ya Pak ya. Ya, nanti setelah ini kita nonton final Indonesia Thailand, moga-moga menang Indonesia ya Pak tadi ya. Nah, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.